Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah pertempuran besar berakhir, kedamaian berangsur-angsur kembali ke aula Dewa Api ini. Dan karena kebutuhan untuk membangun kembali kota yang telah hancur, maka seluruh tempat aula Dewa Api kali ini menjadi sangat ramai. Murid-murid dari aula Dewa Api yang tidak terhitung jumlahnya, mereka berterbangan di atas kota. Dan hal ini menjadi suatu pemandangan yang cukup spektakuler. Sementara Lindong sendiri, dia memilih untuk tinggal sementara di kota Dewa Api yang sedang dibangun kembali. Meskipun Lindong sangat ingin bertemu dengan Xiao Dia dan juga Shou Yan, tapi hal itu masih bisa belum dilakukan dengan cepat karena Lindong masih harus beristirahat untuk memulihkan kekuatan sepenuhnya. Lindong kali ini duduk di atas platform batu di tengah-tengah kota yang dekat dengan Gunung Megah. Dia secara kebetulan bisa melihat seluruh pemandangan kota api dari tempat ini. Hingga detik ini sebenarnya Lindong dianggap sebagai VIP dari aula Dewa Api, dan dia layak mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari orang-orang di aula Dewa Api. Namun karena aula Dewa Api terlalu sibuk, tidak ada satupun orang dari aula Dewa Api yang menemani Lindong selama beberapa hari ini. Bahkan Tang Xilian hanya sesekali melihat kondisi Lindong dan memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah itu, Tang Xilian pun kembali pergi untuk melakukan pengamanan di aula Dewa Api. Karena pada saat ini, Tang Xilian jelas menjadi orang paling sibuk jika dibandingkan dengan tetua Monduo. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya mengangkat alisnya, yang kemudian mengatakan, terlalu banyak beristirahat membuat tulangku menjadi lunak. Tidak lama kemudian, Lindong melihat sosok gadis cantik yang telah muncul di hadapannya. Dan itu sebenarnya adalah Tang Xilian yang sambil memegangi rambut merahnya. Tang Xilian pun tersenyum ke arah Lindong lalu bertanya, apakah kamu sudah beristirahat dengan baik beberapa hari ini? Ditanya seperti itu, Lindong pun menjawabnya dengan nada yang cukup tidak senang. Apakah pada akhirnya kamu masih ingat bahwa aku berada di tempat ini? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Tang Xilian pun buru-buru menjelaskan, karena kejadian perang sebelumnya, kota Dewa Apiku telah hancur total, dan kita semua sedang kerepotan untuk membangun kembali kota ini. Selain itu, dengan hancurnya kota ini, maka kekuatan pertahanan dari aula Dewa Api kita sebenarnya juga telah melemah. Hal itu membuatku sangat repot untuk mengatur ulang kembali pertahanan dengan cara yang benar. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf karena telah mengabaikanmu selama beberapa hari terakhir ini. Namun bukanlah kamu masih memiliki beberapa gadis cantik dari klanku itu? Dan aku bisa melihat bahwa kamu cukup nyaman ketika bersama dengan gadis-gadis dari klanku. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong pun menjawabnya tanpa daya. Mereka memiliki urusan sendiri untuk diselesaikan di klan mereka. Dan bagaimana bisa mereka tinggal lama di tempat ini? Selain itu, kata-katamu ini cukup ambigu. Aku dan juga klanku itu hanyalah berteman. Mendengar kata-kata dari Lindong, Tang Xilian pun segera tersenyum dengan penuh pesona. Yang kemudian Lindong pun bertanya pada Tang Xilian, apakah ada alasan kamu datang ke tempat ini untuk mencariku? Tatapan mata cantik dari Tang Xilian melihat ke arah Lindong sambil mengerutkan keningnya. Dia mengatakan, iya, kamu sekarang sudah masuk ke tahap kematian mendalam. Selama pertempuran besar sebelumnya, biasanya seseorang harus menstabilkan levelnya setelah melakukan terobosan. Meskipun mungkin untuk melakukan pertarungan, tapi di dalam pertempuran sebelumnya, kamu telah melakukannya dengan cukup intens. Dan guru telah mengatakan bahwa ini pasti akan meninggalkan beberapa efek negatif di dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena dia tahu, meskipun kondisinya saat ini telah berangsur-angsur pulih, namun Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya terasa cukup dangkal. Dan ini adalah tanda bahwa kultivasinya tidak stabil. Jika sampai terjadi kecelakaan pada Lindong, maka akan sangat mudah baginya untuk kembali turun
ke tahap kehidupan mendalam. Lindong pun kini berkata pada Tang Xilian, "Untuk masalah itu, aku akan memulihkan kekuatan Yuan di dalam tubuhku secara perlahan." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian pun segera mengangkat alisnya. Jelas dia merasa tidak puas dengan respon dari Lindong, dan Tang Xilian pun kini mengatakan, "Pada saat ini kamu akan segera menuju ke wilayah iblis, dan tempat itu bukanlah tempat yang ramah. Selain itu, dunia binatang iblis dan juga manusia, ada diskriminasi yang besar di tempat itu, dan mungkin kamu akan sedikit menderita jika kamu menuju tempat itu dalam kondisi seperti ini." Lindong pun buru-buru bertanya, "Lalu apakah kamu punya solusi?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Tang Xilian buru-buru menyilangkan tangannya. Sambil tersenyum penuh godaan, dia pun berkata, "Apakah kau ingin tahu?" Melihat respon dari Tang Xilian ini, Lindong mengerti bahwa sepertinya Tang Xilian menyuruh Lindong untuk memohon padanya. Dan Lindong tidak menyangka bahwa Tang Xilian, seorang komandan besar, akan menunjukkan perilaku kekanak-kanakan seperti ini. Lindong pun tidak menanggapi perilaku kekanak-kanakan dari Tang Xilian. Dia secara perlahan berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Mungkin lebih baik bagiku untuk bertanya langsung pada tetua Moluo." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera berjalan untuk menuju ke aula Dewa Api. Ketika Tang Xilian melihat tanggapan dari Lindong, dia hanya bisa menggigit bibir merahnya, dan tatapan mata dari Tang Xilian tampak sedikit kesal. Dia pun menghentakkan kakinya, yang kemudian segera mengejar Lindong sambil berteriak, "Lindong, pernahkah kamu mendengar tentang kolam roh api kematian?" Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong segera menghentikan langkah kakinya, dan dia sebenarnya sedikit tahu tentang nama ini. Karena itu, merupakan kolam yang sangat berharga dari aula Dewa Api. Dikabarkan bahwa kolam roh api kematian memiliki energi kematian yang benar-benar murni, dan itu bukan buatan manusia. Sebaliknya, energi kematian yang ada di tempat itu diekstraksi dari bawah tanah dan merupakan sesuatu yang sangat langka. Selanjutnya, energi kematian itu sangat bermanfaat bagi para ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Lindong pun secara ragu-ragu dia mengatakan, "Berdasarkan apa yang aku tahu, sepertinya kolam roh api kematian yang merupakan milik aula Dewa Apimu hanya dibuka 1 tahun sekali. Terlebih lagi, orang-orang yang bisa memasukinya hanyalah anggota dari aula Dewa Api ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Tang Xilian pun menatapnya tajam. Lalu dia mengatakan, "Karena kamu sudah mengetahui tentang hal itu, maka kamu bisa bergabung dengan aula Dewa Apiku, dan kamu bisa menikmati kolam roh api kematian. Karena bagaimanapun juga, sampai detik ini, kamu masih sendirian dan tidak bergabung dengan sekte manapun. Selain itu, aku juga telah mendengar dari guru bahwa kamu memiliki dendam yang sangat besar dengan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur. Selama kamu menjadi anggota dari aula Dewa Api, di masa depan nanti aku akan memimpin pasukan untuk meratakan gerbang Yuan bersamamu ketika kembali ke wilayah Suan Timur." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi cukup rumit, dan dengan lembut dia mengatakan, "Maaf, tapi aku sedang tidak ingin bergabung dengan sekte manapun." Meskipun Lindong telah meninggalkan wilayah Suan Timur dengan cara yang cukup menyedihkan, tapi tidak dipungkiri bahwa Lindong memang berasal dari wilayah Suan Timur. Dan sekte-sekte super yang mirip dengan raksasa saat itu tidak lagi misterius dan juga menakutkan di mata Lindong. Namun hingga detik ini, banyak keterampilan yang telah dipelajari Lindong dari sekte Dao. Dan pada saat itu, Patua Ying Guanxi mungkin memilih untuk menghindari pertarungan di kota iblis yang unik karena dia perlu melihat beberapa gambaran besar. Lindong juga mengerti bahwa pada saat itu sekte Dao tidak sekuat aula Dewa Api, dan Pak Tua Ying Guanxi juga tidak seperti Pak Tua Moluo yang merupakan pemilik dari batu simbol api. Hal itu membuat Pak Tua Ying Guanxi tidak memiliki kekuatan lebih
untuk bisa melawan 3 kepala dari gerbang Yuan. Jika sampai sekte Dao memaksakan diri untuk membantu Lindong di dalam peperangan, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Dan pada akhirnya, Lindong memilih untuk mengundurkan diri dari sekte Dao. Namun Lindong tahu bahwa dirinya tidak mungkin memutuskan hubungan begitu saja dengan sekte Dao ini. Lindong juga teringat dengan gadis itu yang benar-benar meninggalkan harga dirinya untuk memohon pada sang ayah demi Lindong mendapatkan perlindungan di kota iblis yang unik. Ketika mengingat kejadian itu, membuat Lindong merasakan sesak di dalam dadanya. Dia pun kembali menoleh pada Tang Xilian. Lalu Lindong meminta maaf karena dirinya benar-benar tidak ingin bergabung dengan Aula Dewa Api. Melihat sikap dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu menganggap kata-kataku ini terlalu serius. Tenang saja, apakah terlepas dari kamu merupakan anggota dari Aula Dewa Apiku atau tidak? Tapi guru telah mengatakan bahwa dia akan membantu dirimu. Cepat, guru dan juga yang lainnya sedang menunggu kita." Setelah mengatakan hal ini, Tang Xilian buru-buru berjalan untuk mengajak Lindong menuju aula utama dari Aula Dewa Api ini. Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengikuti Tang Xilian. Keamanan dari Aula Dewa Api pada saat ini benar-benar jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Dan tidak ada satupun orang yang merupakan orang luar bisa berkeliaran di tempat ini dengan mudah. Namun dengan Lindong dipimpin oleh Tang Xilian, dia tidak menemui halangan sedikit pun untuk melewati barisan keamanan ini. Pada akhirnya, Lindong telah mencapai di bagian terdalam yang merupakan aula utama dari Aula Dewa Api. Hal pertama yang muncul dalam tatapan mata Lindong ketika pintu besar dari aula utama ini dibuka adalah sebuah air terjun yang berwarna hitam pekat. Dan air terjun ini sebenarnya mendarat di kolam hitam yang sangat besar di bagian paling bawah. Namun hal yang paling aneh dari air terjun besar ini adalah tidak menimbulkan riak sedikit pun ketika terjatuh di permukaan dari kolam hitam. Seluruh kolam seolah-olah telah membeku dan memancarkan sesuatu yang cukup aneh. Sementara dua sosok kali ini terlihat telah berdiri di tepi dari kolam hitam, yang sebenarnya mereka adalah Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi. Ketika Pak Tua Moluo mengetahui bahwa Lindong dan juga Tang Xilian telah masuk ke dalam tempat ini, dia pun segera melirik lalu mengatakan, "Sebenarnya kalian sudah tiba di tempat ini." Lindong pun berjalan mendekati kolam hitam. Baru kemudian dia benar-benar melihat ada sebuah api hitam yang menyala di permukaan kolam ini. Riak energi kematian yang murni dan juga menakutkan telah berubah menjadi uap hitam, dan hal itu segera naik ke udara. Lindong pun buru-buru bertanya, apakah ini adalah kolam roh api kematian? Raja Naga Kingxi pun tersenyum sambil melanggukan kepalanya. Dia mengatakan, "Benar, tempat ini tidak hanya akan membuat kultivasimu menjadi lebih stabil, tapi hal itu juga sangat bermanfaat bagi transformasi tubuh naga hijau surgawimu. Namun kolam roh api kematian ini hanya dibuka 1 tahun sekali, dan masih ada waktu sebelum tahun ini dibuka. Dan aku merasa Moluo pada saat ini tidak berniat untuk membukanya, karena dia telah mengatakan bahwa jika dibuka dengan cepat, kemungkinan kolam roh api kematian akan kehilangan sejumlah besar energinya." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, Tetua Moluo pun kini langsung menimpali. Tidak heran jika Kingxi ini buru-buru memintaku untuk membuka kolam roh api kematian supaya bisa digunakan olehmu. Bahkan gadis kecilku ini, dia juga telah memohon untuk segera membuka kolam roh api kematian demi dirimu. Bahkan dia tidak berpikir untuk Aula Dewa Api. Inilah yang membuatku merasa tidak senang. Mendengar kata-kata dari gurunya, Tang Xilian pun buru-buru mengatakan, kultivasi dari Lindong tidak stabil. Karena dia telah membantu kita menangani Jenderal Langmo itu, maka kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk bisa membantu Lindong menyelesaikan masalah kultivasi di dalam tubuhnya. Jika tidak, dan sampai berita ini menyebar,
siapa lagi yang akan berani membantu Aula Dewa Api kita di masa depan? Kata-kata dari Tang Xilian ini dalam sekejap saja membuat gurunya langsung terdiam. Sementara Lindong hanya bisa menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak Tetua Moluo dan juga Nona Tang Xilian." Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Bocah kecil, aku harus memberitahumu sebelumnya. Lihatlah, apakah kamu melihat api hitam yang ada di kolam itu? Api-api hitam ini adalah sesuatu yang terbentuk dari energi kematian yang sangat murni. Nanti kamu akan duduk di platform batu yang ada di tengah-tengah kolam. Sementara aku akan mengaktifkan kekuatan dari kolam roh api kematian ini. Energi kematian yang ada di dalam kolam akan dimasukkan dan bercampur dengan energi kehidupan di dalam tubuhmu. Hal ini akan benar-benar membersihkan tubuh fisikmu menggunakan energi kematian ini. Sementara pembersihan ini sendiri akan memperkuat energi kematian di dalam tubuhmu, menstabilkan kultivasimu, dan juga memperkuat tubuh fisikmu. Namun hal itu memiliki sejumlah besar resiko, karena energi kematian di dalam kolam ini adalah sesuatu yang benar-benar murni, dan hal itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika kamu tidak bisa menahannya, kemungkinan tubuh fisikmu akan terkena korosi dan langsung dihancurkan. Ketika itu terjadi, maka kamu akan benar-benar berubah menjadi roh Yuan." Mendengar penjelasan dari Pak Tua Moluo, Lindong pun sedikit kaget dan hanya bisa mengangkat alisnya, karena resiko seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar besar. Tidak lama kemudian, Pak Tua Moluo pun mengatakan, "Sejak berdirinya Aula Dewa Apiku, sudah ada 8 orang ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh kolam roh api kematian ini, dan hanya ada 4 orang yang bisa bertahan dalam 10 kali pembersihan menggunakan energi kematian. Namun setelah bertahun-tahun, hanya ada 1 orang yang mampu bertahan sebanyak 49 kali pembersihan." Lindong pun cukup kaget, lalu dia bertanya, 49 kali pembersihan, siapa itu sebenarnya? Sambil tersenyum, Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Dia adalah orang yang pada saat ini berada di sampingmu." Lindong pun cukup kaget. Dia buru-buru melihat pada Tang Xilian yang tersenyum manis ke arah Lindong. Dalam hati, Lindong langsung mengatakan, "Gadis ini benar-benar luar biasa." Pak Tua Moluo pun segera melambaikan tangannya sambil menggoda, "Lindong, kamu juga harus segera mulai pembersihan di dalam kolam ini. Jangan biarkan Tang Xilian mengalahkan dirimu. Jika tidak, nanti Raja Naga Kingxi akan benar-benar malu." Lindong pun hanya terdiam ketika dia melihat Pak Tua Moluo yang sepertinya sedang menunggu pertunjukan bagus dari seorang Lindong. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada kolam roh api kematian. Darah di dalam tubuh Lindong seolah-olah telah mendidih akibat ucapan dari Tetua Moluo, dan dia merasa cukup tertantang untuk memecahkan rekor dari Tang Xilian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Lindong mengatakan, "Jika begitu, izinkan aku melihat betapa sulitnya menangani kekuatan di dalam kolam roh api kematian ini." Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong segera melompat dan tubuhnya kini telah mendarat di atas platform batu yang berada di tengah-tengah kolam, karena dia akan segera melakukan pembersihan dengan energi kematian di dalam kolam ini. Tidak lama kemudian, Lindong mengambil posisi untuk duduk bersila. Dia pun mengangkat kepalanya dan bisa melihat air terjun hitam yang telah turun dari atas. Sementara api hitam juga telah menari-nari di dalam air terjun itu sendiri. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup megah. Namun tidak ada suara percikan air yang muncul dari air terjun itu. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat pada Pak Tua Moluo, lalu mengatakan, "Tetua Moluo, silahkan dimulai." Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya dan dia kini mengulurkan tangan ke arah depan
lalu mengepal dengan erat. Pada akhirnya, peng! Kolam roh api kematian yang tadinya tenang kini telah bergetar dengan hebat. Dan setelah itu, sebuah api hitam raksasa benar-benar telah muncul dari dalam kolam. Hal itu melonjak lapis demi lapis, dan dalam sekejap saja segera berubah menjadi formasi hitam yang sangat besar dan juga berputar-putar di dalam kolam ini. Tatapan mata dari Patua Moluo melihat tajam ke arah kolam hitam yang telah bergejolak. Lalu dia berteriak, "Lindong, berteriaklah jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan aku akan segera mengeluarkanmu dari sana. Jangan memaksakan diri, karena setiap pembersihan dari energi kematian ini mirip dengan serangan bertenaga penuh dari para ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan." Tatapan mata Lindong menjadi sangat terfokus. Dia pun mengepalkan kedua tangannya sambil tersenyum. Lindong pun menjawabnya, "Tetua Moluo, kau tenang saja. Aku bahkan telah berhasil menahan ratusan ribu sambaran petir ketika mencari pengakuan dari batu simbol petir. Bahkan energi di dalam kolam roh api kematian ini tidak bisa dibandingkan dengan sambaran petir itu." Patua Moluo pun segera mengatakan, "Haha, bocah, sebenarnya kamu benar-benar cukup berani. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Hati-hatilah, serangan energinya akan segera datang." Setelah mendengar teriakan dari Tetua Moluo, Lindong buru-buru melihat air kolam. Yang sebenarnya api hitam telah melonjak di dalam kolam ini, dan hal itu berubah menjadi naga api hitam yang sangat besar. Naga ini pun meraung ke arah langit dengan membawa energi kematian murni dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, naga api hitam ini pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong, dan kemudian tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh Lindong. Pada akhirnya, beng! Suara tabrakan pun bergema di tempat ini, dan hal itu membuat wajah dari Lindong langsung terdistorsi. Sementara Lindong juga bisa merasakan gelombang energi kematian yang sangat murni secara biadab telah menyerang tubuhnya. Hal itu bahkan dengan kejam merasuk ke dalam otot, pembuluh darah, tulang, dan juga organ-organ yang lainnya. Dalam sekejap saja, kulit dari Lindong telah berubah menjadi abu-abu kusam di bawah pembersihan dari energi kematian ini. Dan seolah-olah hal itu membuat tubuh dari Lindong terlihat seperti zombie. Lindong pun tidak berani meremehkannya sedikit pun. Jika sampai dia mengalami kecelakaan kecil, maka tubuhnya akan langsung terluka dengan cukup fatal. Karena Lindong tidak ingin mengalami hal ini, dia pun buru-buru mengeluarkan cahaya hijau yang sangat terang dari dalam tubuhnya, di mana hal ini merupakan transformasi tubuh naga hijau surgawi. Cahaya hijau ini telah benar-benar melilit tubuh dari Lindong dari luar maupun dalam. Di bawah perlindungan dari transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka seluruh tubuh Lindong sebenarnya telah diperkuat. Dan kali ini dengan rakus, transformasi tubuh naga hijau surgawi menyerap energi kematian dengan cara gila-gilaan. Yang sebenarnya energi kematian ini seperti pedang yang bermata dua. Jika seseorang bisa mengendalikannya dengan baik, maka itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Tapi jika tidak, maka itu akan menjadi senjata yang membunuh dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, tatapan mata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Tang Xilian masih melihat serius ke arah Lindong yang tubuhnya telah diselimuti oleh energi kematian yang benar-benar tebal. Sesaat kemudian, mereka juga telah melihat cahaya hijau berkelap-kelip yang semakin lama, cahaya hijau ini menjadi semakin terang. Karena sebenarnya transformasi tubuh naga hijau surgawi kali ini telah seperti mulut besar yang melahap semua energi kematian murni dari kolam ini. Tidak lama kemudian Lindong membuka matanya, dan sekali lagi cahaya hijau telah melonjak dari dalam tubuhnya. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, "Ayo, sekali lagi serang diriku." Pada akhirnya, beng! Gelombang hitam sekali lagi naik dari dalam kolam roh api kematian, dan kemudian berubah kembali menjadi naga api hitam
yang langsung menabrak tubuh dari Lindong, di mana pada saat ini energi kematian yang sangat tebal telah benar-benar berbentrokan dengan cahaya hijau yang ada di tubuh Lindong. Namun karena cahaya hijau ini tidak ingin kalah, hal itu segera melahap energi kematian yang telah bersentuhan dengannya. Ketika Tetua Moluo melihat bahwa cahaya hijau yang sangat kuat telah benar-benar melindungi tubuh dari Lindong, dia tidak bisa menahan senyuman dan juga berkomentar, bocah ini sebenarnya menjadi sangat mahir dalam mengendalikan transformasi tubuh naga hijau surgawi. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dalam tatapan mata Raja Naga Kingxi memiliki sebuah apresiasi yang cukup besar pada Lindong. Meskipun dia adalah orang yang telah memberikan transformasi tubuh naga hijau surgawi pada Lindong, tapi selama ini Lindong mampu menguasainya sendiri hingga level seperti ini tanpa sedikit pun bantuan dari Raja Naga Kingxi. Tetua Moluo yang sambil membelai dagunya, dia pun sekali lagi mengatakan, namun dari cara aku melihatnya, meskipun dia telah menjadi sangat mahir dalam transformasi tubuh naga hijau surgawi, namun dia seharusnya hanya bisa bertahan sekitar 40 kali pembersihan dan batas maksimalnya kemungkinan hanyalah 47. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi hanya bisa mengangkat alisnya sambil tersenyum, dan dia kini menjawabnya, "Oh, apakah seperti itu? Apakah kamu berpikir bahwa Lindong akan kalah dari Tang Xilian yang sudah mengalami 49 kali pembersihan?" Tetua Moluo pun dia menjawab perkataan dari Raja Naga Kingxi. Pembersihan energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini, setiap levelnya akan memiliki kekuatan yang segera meningkat. Dan setelah gelombang ke-40, sebenarnya kekuatan itu akan segera dikalikan 2. Bahkan Tang Xilian pada saat itu hanya bisa berhasil menahan 49 setelah dia melakukan beberapa tindakan untuk perlindungan diri. Dan segera setelah itu Tang Xilian benar-benar pingsan, dan selanjutnya dia harus beristirahat penuh selama 2 bulan sebelum tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali. Raja Naga Kingxi pun sambil tertawa dia mengatakan, sebenarnya tidak buruk bagi Lindong untuk dibandingkan dengan Tang Xilian. Namun apakah 49 serangan gelombang ini merupakan batas maksimal dari kolam roh api kematian? Ditanya seperti itu oleh Raja Naga Kingxi, membuat Tetua Moluo sedikit tercengang. Dia pun mengerutkan keningnya lalu mengatakan, sebenarnya batas maksimalnya adalah 50 kali. Namun hingga saat ini tidak ada satupun orang yang berhasil melewatinya. Sementara energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini hanya efektif bagi mereka yang baru saja masuk ke tahap kematian mendalam. Jika orang tersebut telah memiliki level yang meningkat, maka efek dari energi kematian di dalam kolam ini akan sangat berkurang. Oleh karena itu, aku hanya mengizinkan orang-orang di aula apiku yang boleh memasuki kolam roh api kematian hanyalah mereka yang baru saja masuk ke tahap kematian mendalam. Karena level di atasnya hanya akan membuang-buang energi kematian murni di dalam kolam ini. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, mungkin hari ini kamu akan melihat sebuah kejutan yang besar. Mendengar hal itu, Tetua Moluo pun mengerutkan keningnya sambil bertanya, apakah kamu sangat percaya diri dengan transformasi tubuh naga hijau surgawimu? Raja Naga Kingxi dia menjawabnya, itu bukan kepercayaan pada transformasi tubuh naga hijau surgawiku, tapi sebaliknya itu adalah kepercayaanku pada seorang Lindong. Tetua Moluo sambil tersenyum dia mengatakan, semoga saja itu sesuai dengan ucapanmu, karena aku juga ingin melihat apakah bocah kecil itu bisa memecahkan rekor Tang Xilian. Raja Naga Kingxi kini langsung mengatakan, kita lihat saja apa yang akan segera terjadi. Sementara Tang Xilian yang mendengar obrolan ini, dia hanya bisa mengerucutkan bibir merahnya. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian melihat sosok dari Lindong yang masih duduk dengan tenang di atas platform batu
di tengah-tengah kolam itu. Tang Xilian juga sangat penasaran, apakah Lindong yang tampak biasa-biasa saja ini mampu sekali lagi menciptakan keajaiban yang akan mengejutkan semua orang. Suara gemuruh yang cukup keras terdengar di tempat ini, dan seiring berjalannya waktu, kolam roh api kematian menjadi semakin bergejolak. Banyak naga api hitam kini telah terbentuk satu persatu, dan hal itu dipenuhi dengan energi kematian yang sangat menakutkan. Secara gila-gilaan menyerang tubuh Lindong yang duduk di atas platform batu. Hingga detik ini, tubuh Lindong masih terbungkus oleh cahaya hijau yang secara bertahap, cahaya hijau itu sendiri menjadi semakin redup. Karena energi kematian di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Meskipun cahaya hijau yang menutupi tubuh Lindong tampak redup, tapi hal itu sebenarnya tidak segera runtuh. Tetua Malwo pun tiba-tiba saja berkomentar 40 kali. Dan sekarang waktunya ombak yang benar-benar kuat akan menghantam tubuh Lindong. Baru saja Tetua Malwo berkata seperti ini, tiba-tiba saja kolam roh api kematian sekali lagi telah bergejolak dengan cara yang sangat liar. Naga api hitam yang telah muncul berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Tatapan mata dari naga hitam itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, seolah-olah hal itu akan segera menghancurkan tubuh Lindong yang ada di hadapannya. Ketika melihat hal ini, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, sebenarnya itu memang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam sekejap saja, naga hitam pun kini meraung ke arah langit, dan detik berikutnya meluncur dengan sangat cepat, disertai dengan lonjakan energi kematian yang tanpa ampun menghantam tubuh dari Lindong. Pada akhirnya, dar, wajah dari Lindong menjadi sangat terdistorsi ketika terkena benturan ini. Bahkan dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong yang sebenarnya ditutupi oleh cahaya hijau kali ini telah benar-benar berubah menjadi abu-abu layu. Segera setelah itu, Lindong pun berteriak kesakitan ketika merasakan gelombang energi kematian yang sangat mengerikan ini. Dan cahaya hijau sekali lagi telah dipancarkan dari dalam tubuh Lindong untuk memperkuat tubuhnya demi melindungi dari energi kematian yang sangat mengerikan. Dua gelombang cahaya kali ini telah benar-benar berbentrokan dengan cara yang cukup ganas, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga detik ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan dengan kuat memegang kepala naga api hitam. Selanjutnya, cahaya hijau yang sangat mengerikan juga telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Hal ini membuat naga api hitam telah meledak, sementara energi kematian yang sangat tebal kini telah menyembur ke dalam tubuh Lindong dengan cara gila-gilaan. Tangan dari Lindong pun bergetar, lalu dia mengatakan, "Ayo, lakukan sekali lagi." Meskipun merasakan kesakitan, tapi Lindong masih terlihat sangat bersemangat dan juga keras kepala, tidak ingin menyerah pada level ini. Tidak lama kemudian suara auman yang keras pun kembali terdengar, seolah-olah kolam roh api kematian ini merespon teriakan dari Lindong. Seekor naga api hitam yang lebih ganas kini telah kembali muncul, dan hal itu menyerang tubuh Lindong secara berurutan. Pada akhirnya, peng, 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 suara rendah dan juga bergema telah memenuhi kolam roh api kematian. Melihat hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Malwo berubah menjadi sangat serius, sementara tubuh dari Lindong sendiri telah bergetar dengan hebat di bawah serangan banyak naga api hitam yang menghujam tubuhnya. Tang Xilian pun dengan gemetaran dia mengatakan, 47. Setelah di masa lalu Tang Xilian pernah mengalami hal ini, maka secara alami dia sadar betapa menyakitkannya ketika dihantam oleh naga api hitam hingga level saat ini. Yang sebenarnya pada saat itu 47 merupakan batas maksimal dari Tang Xilian.
Jika bukan karena Tang Xilian memiliki sebuah perlindungan khusus, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai di level 49. Dan detik berikutnya, duar! Ledakan yang keras pun terdengar. 2 pusaran hitam telah terbentuk di dalam kolam. Segera setelah itu, 2 naga api hitam telah benar-benar melayang ke langit dan memiliki energi kematian yang sangat megah dari sebelumnya. Hal ini secara kejam meluncur ke arah Lindong dan melakukan tabrakan dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan seluruh tempat ini dalam sekejap saja bergetar dengan hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Setelah tabrakan ini terjadi, tatapan mata dari Pak Tua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Tang Xilian sendiri benar-benar telah berubah menjadi sangat serius. Dan mereka bertiga bisa melihat bahwa sebenarnya Lindong telah terbatuk akibat benturan keras dari 2 naga api hitam itu. Tubuh dari Lindong sendiri telah berubah menjadi putih keabu-abuan, sementara cairan kental berwarna hitam kini telah menempel di kulit dari Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun kembali terbatuk dengan keras dan dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Bahkan darah dari Lindong saat ini telah berubah menjadi warna hitam. Jelas Lindong mendapatkan luka yang serius di dalam tubuhnya. Melihat kondisi dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, bocah ini memang tangguh. Meskipun kondisinya sudah sangat menyedihkan, tapi dia masih berani melakukan pembersihan yang ke-49 kali. Sudahlah, mari kita akhiri sampai di sini saja. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moluo pun melambaikan lengan bajunya dan dia hendak menutup kembali kolam roh api kematian. Namun tiba-tiba saja Lindong segera mengangkat tangannya dengan susah payah ketika melihat tindakan dari Pak Tua Moluo. Dengan nada suara yang serak, Lindong pun segera mengatakan, jangan, masih ada 1 kali lagi. Kata-kata dari Lindong ini membuat ekspresi dalam tatapan mata Tang Xilian berubah dan memiliki sebuah keterkejutan. Akibat ucapan dari Lindong, tidak hanya Tang Xilian yang ekspresi di raut wajahnya berubah, bahkan hal ini juga terjadi pada Pak Tua Moluo. Sementara Raja Naga Kingxi hanya bisa tersenyum dan tidak terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Tetua Moluo pun buru-buru memberikan peringatan dengan suara yang cukup keras. Lindong, belum ada 1 orang pun yang berhasil bertahan dalam 50 kali pembersihan energi kematian di kolam roh api kematian ini. Karena kekuatan yang ke-50 sebenarnya jauh melampaui kekuatan-kekuatan sebelumnya. Jika kamu gagal, maka tubuhmu akan terkikis oleh energi kematian ini, dan kemungkinan tubuhmu akan segera dihancurkan. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Lindong hanya bisa mengulurkan tangannya. Namun dia tidak berkata apapun lagi. Karena mengetahui karakter dan juga sifat dari Lindong yang keras kepala, maka dia tidak akan pernah menyerah di dalam hal ini. Bagi seorang Lindong, dia sangat tahu tidak ada kekuatan besar yang datang di dunia ini secara gratis. Karena untuk menjadi lebih kuat dari orang lain, maka seseorang itu harus berusaha dengan lebih keras dan mengambil resiko yang bahkan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan ini adalah sebuah prinsip yang telah dipegang Lindong ketika dia baru saja menginjakkan kakinya untuk keluar dari kekaisaran yang besar. Melihat tindakan dan juga kegigihan dari Lindong, Tetua Moluo hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata dalam hati, bocah kecil ini benar-benar keras kepala. Sementara Raja Naga Kingxi hanya bisa tertawa sambil mengatakan, Moluo, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau, dan kamu tidak akan pernah bisa menghentikannya begitu bocah itu mengambil keputusan. Tetua Moluo pun hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, Kingxi, sangat mudah bagimu untuk mengatakan hal ini. Namun apakah kamu berpikir bahwa memperbaiki tubuh fisik yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang mudah? Mendengar kata-kata ini,
Raja Naga Kingsi sebenarnya sedikit gemetaran, namun dengan lembut dia mengatakan, "Percayalah, bocah itu akan berhasil." Tetua Moluo pun langsung mengatakan, "Ya sudah, aku berharap memang begitu." Detik berikutnya energi kematian yang sangat mengerikan segera menetes di platform batu milik Lindong. Tidak ada suara tetesan air ataupun riak energi yang muncul di dalam kolam ini. Dalam sekejap saja, kolam roh api kematian telah berubah menjadi sangat hening. Seolah-olah kolam roh api kematian ini tidak akan memberikan serangan lanjutan pada seorang Lindong. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Tang Xilian berubah, dipenuhi dengan ketidakpastian. Lalu dia mengatakan, "Guru, apa yang terjadi?" Karena sebenarnya hingga sampai saat ini belum ada satupun orang dari Aula Dewa Api yang pernah mengalami gelombang ke-50 dari kolam roh api kematian. Oleh karena itu, Tang Xilian juga tidak tahu pembersihan seperti apa yang akan terjadi di dalam gelombang ke-50 ini. Tidak lama kemudian Tetua Moluo mengangkat kepalanya. Tatapan mata dari Tetua Moluo terlihat fokus pada air terjun hitam di atas kolam roh api kematian. Ekspresi raut wajahnya berubah menjadi cukup muram. Lalu dia mengatakan, kekuatan itu akan segera datang. Baru saja Tetua Moluo berhenti mengatakan hal ini, tanah di tempat ini tiba-tiba saja bergetar dengan sangat hebat. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Dan dia kali ini merasa cukup ketakutan ketika melihat air terjun hitam besar yang sebenarnya mulai bergoyang. Karena air terjun hitam itu sendiri tampak seperti naga hitam raksasa yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Dan hal itu memancarkan sebuah keganasan yang membuat Tang Xilian menjadi ketakutan. Energi kematian yang ada di dalamnya berkali-kali lipat lebih mengerikan dan membuat ruang yang ada di tempat ini sebenarnya telah menjadi sangat terdistorsi. Sementara Lindong yang ada di platform batu, dia juga bisa mendeteksi riak energi yang sangat menakutkan dari air terjun yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, Lindong seolah-olah melihat dewa kematian telah turun, dan hal ini membuat Lindong pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Karena Lindong juga tahu bahwa serangan energi kematian yang terakhir ini adalah sesuatu yang benar-benar kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan 49 serangan sebelumnya. Tidak heran jika Tetua Moluo menentang keputusan dari Lindong. Namun Lindong sudah mengambil langkah ini dan tidak ada jalan bagi Lindong untuk segera mundur. Lindong pun kini menatap air terjun yang ada di hadapannya dengan tatapan mata yang tajam, lalu berkata, "Baiklah, datanglah padaku saat ini juga." Dalam sekejap saja, air terjun hitam secara perlahan berubah menjadi sangat terdistorsi, dan aliran air hitamnya kini telah menjadi semakin deras. Segera setelah itu, diam-diam bergabung dengan air yang ada di kolam ini. Dalam sekejap saja, membuat kolam roh api kematian berubah menjadi sangat misterius dan membuat Lindong merasakan hawa yang dingin di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, krak, sebuah suara retakan kini segera dipancarkan dan entah datang dari mana. Tiba-tiba saja air terjun hitam yang sangat menakutkan kali ini telah benar-benar turun dari langit, dan hal itu berubah menjadi gunung raksasa berwarna hitam yang langsung menghantam tubuh Lindong. Pada akhirnya, dalam sekejap saja, tanah di tempat ini bergetar dengan sangat hebat. Hal itu menjadi saksi dari kekuatan yang sangat mengerikan dari gunung hitam raksasa yang telah menghantam tubuh Lindong. Hingga detik ini, seluruh tubuh dari Lindong benar-benar telah diselimuti oleh air terjun yang berwarna hitam pekat. Lindong yang ada di dalamnya berteriak dengan keras karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara ekspresi dari Pak Tua Moluo, Tang Xilian, dan juga Raja Naga Kingsi ketika melihat hal ini, raut wajah mereka berubah menjadi cukup muram karena mereka bisa melihat
bahwa secara bertahap tubuh Lindong telah berubah menjadi hitam gelap, dan seolah-olah tubuh dari Lindong kali ini telah benar-benar sekarat. Melihat kondisi tubuh dari Lindong ini, Tang Xilian pun buru-buru berteriak, "Guru, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Tolong selamatkan dia." Mendapat kata-kata seperti ini dari Tang Xilian, ekspresi serius pun muncul dalam raut wajah Pak Tua Moluo. Dia pun segera melirik pada Raja Naga Kingxi yang masih terlihat tenang di sampingnya. Namun sang raja hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, bocah itu masih bisa menerimanya." Sampai detik ini, gelombang energi hitam yang benar-benar kuat masih menekan dengan hebat tubuh Lindong. Sementara Lindong sendiri juga masih meraung kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan betapa sakitnya apa yang dialami Lindong saat ini. Karena Lindong yang selama ini biasanya tetap tenang, tapi sekarang dia meraung-raung penuh dengan kesakitan. Tang Xilian hanya bisa menutup mulut dengan tangannya, sementara tatapan mata dari Tang Xilian telah berbinar karena dia tidak tega melihat kondisi dari Lindong. Yang sebenarnya tubuh fisik Lindong kali ini terus mengalami erosi dari energi kematian yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, lapisan kulit di tubuh Lindong juga telah berubah menjadi sangat hitam. Dan hal ini akan membuat semua orang yang melihatnya merasa cukup bergidik. Namun raungan menyakitkan dari Lindong itu tidak berlanjut untuk waktu yang lama. Hal itu bukan karena rasa sakit yang diterima Lindong mulai menghilang, tapi sebaliknya pita suara dari Lindong telah benar-benar rusak hingga dirinya tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Ketika Tang Xilian melihat adegan ini, karakternya yang tegas tiba-tiba saja membuat mata dari Tang Xilian menjadi sangat merah dan ingin menangis. Dia benar-benar bisa melihat sosok dari Lindong yang masih kejang-kejang dengan kesakitan. Karena Lindong kali ini masih terus berjuang di dalam air terjun hitam yang menyelimuti tubuhnya. Hal ini pada akhirnya membuat Tang Xilian tahu kenapa gurunya dan juga Raja Naga Kingxi yang merupakan ahli top di dunia ini sangat menghargai Lindong. Karena itu bukan karena bakat dari Lindong, sebaliknya adalah karena karakternya yang tidak menyerah. Bahkan Tang Xilian yang dianggap sebagai seseorang yang gigih, dia tidak akan pernah berani untuk memiliki karakter seperti ini. Dan karena ketakutannya saat itu membuat Tang Xilian benar-benar tidak ingin menerima pembersihan dari energi kematian di level 50. Tang Xilian hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pun kini bergumam, "Lindong, lakukanlah yang terbaik." Hingga detik ini, energi kematian yang sangat mengerikan benar-benar telah membungkus Lindong sepenuhnya. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui apakah Lindong masih hidup ataukah sudah mati di dalam bungkusan energi kematian ini. Pembersihan ini pun berlanjut selama 10 menit sebelum akhirnya air terjun hitam kini telah kembali mundur pada posisinya semula. Sementara tatapan mata dari trio Moluo kali ini telah terfokus pada sosok yang berada di tengah-tengah platform batu. Di tempat itu ada tumpukan kulit yang berwarna hitam gosong, dan hal ini benar-benar telah menumpuk tingginya seperti bukit. Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi segera bertiup ke tengah-tengah kolam. Kulit hitam yang berserakan itu pun pada akhirnya tersebar, dan hal ini segera memperlihatkan sosok dari Lindong yang telah benar-benar menjadi gosong dan tubuhnya sangat kurus. Ketika melihat kondisi dari Lindong ini, Tang Xilian tanpa sadar menggigit bibir merahnya karena dia hanya melihat sebuah kerangka yang berwarna hitam pekat. Tang Xilian kali ini juga tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari kerangka ini. Sementara ekspresi di raut wajah tetua Moluo telah berubah menjadi cukup muram ketika dirinya juga melihat hal ini. Dia pun dengan cepat menoleh pada Raja Naga Kingxi. Meskipun sang raja itu masih terlihat tetap tenang, tapi tetua Moluo bisa mendeteksi bahwa sebenarnya tubuh dari Raja Naga Kingxi
telah menjadi cukup tegang dari biasanya. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang ada di tempat ini berani mengucapkan sepatah kata apapun. Mereka pun hanya menyaksikan kerangka hitam sambil bernafas dengan pelan. Dan suasana seperti ini berlanjut hingga 1 menit sebelum pada akhirnya krak, suara retakan pun telah terdengar. Tatapan mata dari trio Moluo telah berubah menjadi sangat fokus karena mereka saat ini bisa menyaksikan bahwa kerangka hitam itu sebenarnya telah memiliki banyak retakan yang terus menyebar. Tetua Moluo pada akhirnya berkata, sebenarnya bocah itu. Garis-garis retakan pun semakin menyebar dengan cukup cepat hingga pada akhirnya retakan besar pun kini telah muncul dan sebuah tangan yang panjang tiba-tiba saja terulur dari dalam retakan ini. Detik berikutnya, dar! Kerangka hitam itu pun meledak dan sebuah energi kehidupan telah benar-benar terpancar dari ledakan kerangka itu. Trio Moluo kali ini bisa melihat tubuh pemuda yang telah sekali lagi muncul dari dalam ledakan kerangka hitam. Matanya terlihat cerah dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun tubuh ini masih terlihat kurus seperti sebelumnya, tapi sebenarnya ini adalah tubuh yang terlahir kembali dari api kematian. Kekuatan yang terpancar dari dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pak Tua Moluo pun sambil memandangi tubuh ini, dia pun berkata, sebenarnya bocah itu telah berhasil dan tampaknya dia telah mengalami metamorfosis. Karena Pak Tua Moluo yang memiliki indera tajam, dia secara alami bisa mendeteksi bahwa tubuh dari Lindong sebenarnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong juga telah bercampur dengan energi kematian murni. Tingkat kultivasinya sekarang telah benar-benar stabil. Jelas Lindong kali ini telah berhasil bertahan di dalam 50 kali pembersihan dari energi kematian. Hal itu membuat tatapan Tetua Moluo dipenuhi dengan kekaguman, yang kemudian tanpa sadar dia mengatakan, bocah kecil ini benar-benar telah berhasil. Sementara sebuah senyuman kini telah terpancar jelas dalam tatapan wajah dari Raja Naga Gengsi. Di sisi lain, Lindong segera melihat pada 3 orang yang berada di tepi kolam. Dia pun segera berdiri dan baru saja akan berjalan untuk keluar dari kolam ini. Tiba-tiba saja sebuah cahaya merah telah ditembakkan ke arah Lindong. Hal ini membuat Lindong refleks dan segera mengambil langkah untuk mundur. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada Tang Xilian dengan penuh keterkejutan karena Lindong bisa melihat bahwa wajah dari Tang Xilian telah berubah menjadi merah dan dipenuhi dengan rasa malu. Tang Xilian pun kini segera berteriak, Lindong, pakai baju dan juga celanamu. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tertawa. Sementara Raja Naga Gengsi, dia pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mereka berdua jelas memaklumi kenapa tingkah dari Tang Xilian menjadi sangat galak seperti ini pada seorang Lindong. Karena sebenarnya Lindong yang sudah terlahir kembali, dia sekarang benar-benar dalam kondisi tidak menggunakan sehelai pakaian apapun. Hal itulah yang membuat Tang Xilian segera berteriak pada Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan segera ditunjukkan oleh Lindong setelah dirinya mengalami pembersihan sebanyak 50 kali di dalam kolam roh api kematian ini, yang bahkan hal itu tidak pernah bisa dicapai oleh para murid dari Aula Dewa Api. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobral Shop.